ketika orang itu korupsi 1 juta, itu yang dikorupsi sebetulnya 10 juta. Yang berarti yang dimanipulasi, yang di apa namanya? Yang di money laundry, dicuci. Ya gimana Pak Nadi? Apakah saya? Oke, berarti kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman semuanya, pemirsa dimanapun anda berada, sehat selalu. Puasa hari ini semoga lancar. Oke, teman-teman, pemirsa, kali ini kita mau podcast. Di samping saya sudah ada namanya siapa? Abdul Aziz Muslim. Selamat dulu. Ya. Dan di samping saya sendiri ini adalah namanya Mas Nadir. Oke. Salam perjuangan. Salam pergerakan. Wah. Perjuangan dan pergerakan. Oh ya. Oke, teman-teman, ngomong-ngomong, ini ada topik yang menarik yang harus kita ulas. Kita Yaitu bongkar tentang berita yang lagi viral ini adalah batangan emas. batangan emas. Wah, batangan emas. Batangan emas milik siapa ini? Impor batangan emas. Oh, impor. Impor batangan emas. Jadi ada temuan lagi ini disinyalir ini juga termasuk dari yang sedang dicek oleh Mahfud MD ya, Mahfud MD. yaitu penemuan aset milik siapa? Milik negara, aset milik negara. Oh, namanya yang Dr. Tifa ini menyoroti kasus ini ya. Oh, berarti emas itu juga termasuk dari transaksi gelap. Transaksi gelap di Kementerian Keuangan, Masya Allah, yang nilainya itu kurang lebih 349 triliun. Iya. 189. Kalau yang emasnya ya, tapi totalnya itu yang sedang dicek oleh sedang disakulat oleh Komisi 3 bersama dengan Mahfud MD ini uang senilai 349 triliun. Nah, ini banyak sekali. Ini uang yang sangat wah. Terus kembali ke topik ini. 189 triliun. Waduh, 189 triliun. Itu mangkrak itu ya. Mangkrak coba kalau digunakan untuk pembangunan, untuk pendidikan, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, itu uang yang tidak percuma itu. Nah, itu juga disinggung oleh Prof. Mahfud juga, Pak, bahwa ketika Indonesia itu sudah bersih dari korupsi, itu setiap satu warga negara Indonesia itu dalam 1 tahun itu 20 juta tanpa bekerja. Tanpa juta dalam 1 tahun. Tapi kalau 1 bulan berapa? Sekitar 1.200.000 ya. 1.200.000 tanpa bulan tanpa bekerja itu warga Indonesia diberi uang oleh negara itu. Kalau tidak ada koruptor ya. Berarti kalau bisa kita kira-kira ya, ini duit yang beredar di masyarakat yang digunakan pemerintah untuk pembangunan, untuk segala macam kebutuhan negara, ini APBN-nya itu sekitar 3.000 triliun. Berarti ada sekitar berapa ini? Hampir 1.000 mungkin ya? Hampir 1.000 triliun itu uangnya itu disimpan menjadi aset pribadi milik dan para koruptor ini. Bayangkan seperti siapa saja ini koruptor yang sedang dibahas di media saat ini. Itu seperti kita ketahui itu siapa namanya, Rafael Alun. Seperti Rafael ini ya, yang menyimpan data senilai $90.000 Amerika. Wow, itu tidak terbayangkan ya saudara-saudara ya. Gus Aziz ini. Ya, siap. Ini menurut pandangan Gus Aziz, apakah uang 349 triliun itu bisa diungkap semuanya dan terbukti itu benar-benar uang yang mangkrak yang harus disita oleh negara, atau nanti ada aset yang dimaksud perampasan aset itu maksudnya gimana sih? Masa negara itu merampas aset atau bagaimana ya? Artinya sebuah barang, sebuah undang-undang yang di situ aset itu harus kembali ke negara. Ketika aset itu dimiliki oleh individu seperti contohnya Alun, itu dirampas dikembalikan ke negara. Jadi seperti itu. Kenapa? Itu penyelesaian kenapa dikatakan di perampasan, karena setelah dikorupsi itu banyak sekali yang masih belum ketemu, Mas. Ketika orang itu korupsi 1 juta, itu yang dikorupsi sebetulnya 10 juta itu. Yang berarti yang dimanipulasi, yang di apa namanya? Yang di money laundry, dicuci itu 1 juta, tapi sebetulnya ada 10 juta harta yang
tidak terdeteksi ya. Yang makanya disinggung di salah satu media itu menyinggung ketika orang korupsi Indonesia yang di Jepang itu korupsi itu dingklu, kalau di Indonesia kenapa ketawa? Iya. Setelah korupsi dia masih ketawa karena masih banyak simpanan. Iya. Makanya Prof Mahfud ya itu yang dibahas oleh Prof Mahfud. Yang masuk Prof Mahfud, tapi kenapa money laundering itu lebih berbahaya? Karena itu banyak sekali, bukan hanya korupsi itu di atas korupsi, di atasnya korupsi gitu. Money laundering itu di atasnya korupsi. Oke. Tapi kita harus mendukung langkah Mahfud MD ini untuk memberantas korupsi dan juga penyitaan aset-aset ini ya. Ya, itu secara tapi Mahfud MD ini termasuk salah satu corong dari pemerintah dalam hal ini ini Jokowi ya, presiden ini untuk memberangus para koruptor dan juga para penyimpan aset negara. Iya, bagus sekali. Tapi ngomong-ngomong terkait dengan masalah ini, berarti ada juga keterlibatan Jokowi atau Jokowi tidak tahu menau ini kira-kira? Kalau menurut saya untuk yang sebetulnya itu memang sudah niatan baik dari Pak Mahfud. Jadi keuntungan tersendiri bagi Presiden Jokowi ketika mempunyai Prof Mahfud gitu. Karena memang yang konsisten dari tahun 2000 setelah peninggalnya Gus Dur, dilengsarnya Gus Dur, itu memang konsisten bahwa permasalahan negara saat ini yang paling fatal itu karena besarnya korupsi. Jadi apa yang selalu disampaikan oleh Prof Mahfud ketika kita reformasi menghabisi Presiden Soeharto dengan alasan korupsi, ternyata saat ini korupsi kita gede-gedean, Pak. Itu dosa besar bagi Soeharto ketika kita harus meminta maaf kepada Soeharto. Karena korupsi sekarang lebih masif lagi gitu. Ketika saat itu hanya Golkar saja yang korupsi karena Soeharto, saat ini ternyata semuanya partai korupsi. Jadi menjadi masalah. Artinya saat ini berarti dosa besar kita kepada Soeharto. Ini salah satu jawabannya dari Prof Mahfud seperti itu. Dan itu sangat Prof Mahfud selalu selalu konsisten dari dulu. Jadi seperti itu. Itu banyak, makanya warga Indonesia sangat mencintai Prof Mahfud karena konsistensinya. Tapi bukan berarti bahwa Mahfud MD ini punya gelagat atau punya tendensi untuk tidak ada, Pak. Masuk dalam usaha. Kalau itu wallahu alam, kalau menurut saya, pandangan saya pribadi itu wallahu alam. Tapi ketika kita orang Indonesia, itu kemarin satu media itu Kompas.com itu di situ Kompas, sekali live itu hanya dari Kompas. Sekali live itu yang menonton followernya itu sekitar 50.000 sekali live itu. Sekali live ini nyoteng Mahfud MD. Acara agregat yang di DPR Komisi 3 itu. Iya, Komisi 3 ya. Nah, itu sampai 50.000 yang live, yang nonton di Kompas TV. Belum TV yang lain ya. Belum TV yang lain. Masyarakat ya, karena masyarakat kan yang namanya stasiun televisi itu kan yang nonton masyarakat ya. Berarti ini sangat-sangat dalam tanda kutip mendukung ya langkah Prof Mahfud untuk bagaimana menyelamatkan kerugian negara yang dalam waktu ini yang sering disorot ya 349 itu 349 triliun. Tapi menurut saya gini Gus, jadi Pak Mahfud MD itu kan menteri ya, jadi menteri itu harus tunduk sama presiden. Taat dan taat. Jadi Mahfud Prof Mahfud itu tidak akan mengambil sikap tegas, tidak akan membuka sebuah kasus ke media tanpa seizin dari presiden. Tentunya ini harus paling tidak Prof Mahfud ini sudah dapat nilai plus, dapat izin dari presiden. Kalau menurut saya justru ada dua kemungkinan. Satu, memang ini inisiatif Prof Mahfud yang memang punya data dari intelijen untuk merayap ke semua lembaga pemerintahan merayap. Betul. Satu itu memang kewenangannya Pak Prof Mahfud. Yang kedua memang Prof Mahfud ini ditanam oleh presiden. Karena apa? Di 2019 lalu Prof Mahfud sempat akan diminta menjadi wakilnya oleh Pak Jokowi presiden. Sudah siap baju putih. Tapi di tengah jalan waktu mau berangkat itu dibegal. Istilahnya dicopot lah. Jadi Pak Presiden dalam hal ini sebetulnya punya harapan bersama Prof Mahfud melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju begitu ya. Tapi karena terganjal oleh ketum ya tentunya ya, ini tidak jadi ya. Tapi justru ini menjadi keuntungan daripada Jokowi ini Gus. Karena apa? Ketika Prof Mahfud ini menjadi
wakil presiden ini tidak mungkin kewenangannya tidak sampai bisa membuka belakang uang yang dikorupsi. Justru ini sebuah keuntungan bagi Jokowi. Ini menempatkan Prof Mahfud menjadi menteri apa? Menteri Koordinasi Politik dan HAM. Menteri Politik dan HAM. Ini adalah keuntungan bagi Jokowi untuk memanfaatkan Mahfud MD. Bagaimana sumber-sumber keuangan negara yang dikorupsi ini bisa disita kembali negara. Nah, ini merupakan langkah strategi Jokowi untuk bagaimana ketika periodisasi di akhir periode itu tidak meninggalkan banyak masalah atau utang, justru menyelesaikan masalah. Atau bahkan saya curiga kalau penyitaan aset-aset negara ini tidak hanya untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan ya di semua sektor, tapi ini juga untuk pembangunan IKN. Yeay, betul nggak? Ya. Ayo gimana? Ini menurut saya sangat bagus sekali ketika Prof Mahfud artinya ada harapan sih ke depan. Ada beberapa masukan dari beberapa media, dari beberapa lembaga. Dan katanya saya sudah ditelepon beberapa parpol ya? Iya, beberapa lembaga itu mulai mendekati Prof Mahfud. Nah, sementara kita NU ya ini punya harus jangan sampai lepas gitu loh. Tapi begini Gus, di tahun 2019 kemarin juga Prof Mahfud bahkan di 2009 ini pernah sudah dicawe-cawe, dikampanyekan akan dicalonkan menjadi presiden. Tapi nyatanya zong ini dua kali zong itu ternyata saya curiga itu cuma dipermainkan oleh partai politik saja untuk mendulang suara. Tapi Prof Mahfud juga ikhlas kan? Iya, itu perjuangan. Kalau kualitasnya Prof Mahfud kita tidak meragukan ya. Oke, Pak, siap. Itu ya tadi, teman-teman. Gimana ini? Oke, kita lanjut nanti pakai lain waktu ya. Sangat menarik sekali pembahasannya tadi bagaimana kondisi ekonomi sekarang ini ya perlu diperhatikan benar-benar ya pemirsa. Ini kita sedang mengalami namanya resesi global, di mana terjadinya krisis secara global ini ya. Mungkin sahabat pemirsa bisa merasakan bagaimana sulitnya sekarang ini mencari duit ya. Tapi masalahnya bukan hanya itu ternyata, bukan hanya masalah resesi global, terutama di Indonesia. Ini justru kesulitan rakyat mencari nafkah, mencari pekerjaan, mencari duit. Itu karena duitnya itu disimpan oleh pejabat. Itu. Jadi menjadi aset pribadi. Bayangkan kalau 359 T ini bisa terungkap dan masuk kembali disita oleh negara, dan juga masih banyak aset-aset lain, transaksi-transaksi lain di kementerian lain mungkin ya ini bisa diberesin semua oleh Jokowi dengan pasukannya. Ini luar biasa. Indonesia bisa bertahan bahkan tidak terkena dampak namanya resesi global. Begitu ya teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus. Silahkan kasih masukan di kolom komentar apa topik yang menarik yang kita bahas setelah ini ya teman-teman. Siap. Oke, terima kasih guys. Semangat. Assalamualaikum.